Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Almaitan Pramudita dan aku Novemia Rizka Ramadona. Oh ya, di podcast kali ini kita berdua mau ngomongin tentang penegakan hukum lalu lintas dengan mekanisme etle nih. Indonesia kan negara hukum ya. Nah, dalam negara hukum itu pasti ada aturannya. Salah satunya dalam berlalu lintas. Nah, misalnya saat kita berkendara sepeda motor, kita harus menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Lalu kita tidak boleh memakai knalpot yang suaranya itu berisik. Ngomongin tentang aturan berlalu lintas, sekarang kan ada aturan baru tuh yang namanya etle. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu etle? Nah, aku mau tanya nih pendapat kamu sebagai masyarakat tentang aturan etle ini. Menurut pengetahuan kamu, apa sih etle itu? Menurut pengetahuanku, ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement itu semacam penilangan pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik. Nah, kalau dulu kan kita ditilang melalui manual ya, secara manual. Nah, kalau ETLE ini penilangannya secara atau melalui elektronik. Oh, jadi etle itu tilang elektronik ya? Oh, oke. Jadi teman-teman udah pada tahu ya, etle itu tilang elektronik. Nah, terus apa sih penyebab diadakannya sistem tilang elektronik ini? Kan sebelumnya sistem penilangan itu secara manual ya. Lalu kenapa sekarang kok diadakan sistem etle ini? Dari yang aku baca di artikel-artikel dalam media sosial itu latar belakang diberlakukannya sistem etle ini dilandasi karena kebutuhan aparat penegak hukum khususnya dalam bidang lalu lintas dan juga di Indonesia ini kan masyarakatnya banyak ya, tapi kepolisiannya itu terbatas. Jadi kalau dilakukan tilang manual itu akan sedikit menyulitkan. Jadi dilakukan tilang etle atau elektronik ini. Oh gitu. Tapi emang iya sih, aparat kepolisian kan nggak sebanyak masyarakatnya. Dulu juga sebelum ada sistem etle ini kan diberlakukan tilang manual. Nah, oknum polisi itu ada yang memberikan atau melakukan penilangan dengan denda yang lebih mahal, tetapi oknum atau orang yang terkena denda itu tidak perlu datang di persidangan. Padahal kalau datang ke persidangan itu biaya dendanya itu lebih murah. Nah, bicara soal etle ini kan tilang secara elektronik. Sistem penilangannya tuh gimana sih? Dengan cara apa gitu? Dari yang aku dengar selama ini sih, sistem penilangannya itu kayak dimonitor dari CCTV gitu. Jadi ada CCTV yang diletakkan di perempatan jalan raya, terus di sudut-sudut jalan raya gitu. Kemudian ada Etle Mobile. Etle Mobile itu diletakkannya kamera di seragam atau di kendaraan kepolisian. Jadi bisa di motor atau di mobil polisi. Oh, jadi ada di berbagai tempat gitu ya. Jadi kita tuh sebagai masyarakat kan harus tahu dan sadar serta patuh terhadap aturan yang harusnya diterapkan dalam berlalu lintas. Nah, selain itu kita juga sebaiknya tahu dong kelebihan dan kekurangan dari sistem etle ini. Nah, sepengetahuan kamu apa sih kelebihan dan kekurangan dari sistem etle ini? Coba dong jelasin, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih. Uh, Kalau bicara kelebihan sistem etle ini kembali ke latar belakang diberlakukannya sistem etle ini ya. Latar belakang diberlakukannya sistem etle ini kan dilandasi kebutuhan aparat penegak hukum dalam bidang lalu lintas. Nah, di situ juga karena aparatnya yang terbatas dan masyarakat Indonesia yang banyak, jadi dilakukan etle ini kan. Jadi dari situ kita dapat melihat bahwa kelebihan dari sistem etle ini bisa mengurangi atau menetralisir oknum atau aparat kepolisian yang hendak melakukan korupsi dari atau melalui tilang manual. Karena dalam sistem etle ini jika ada yang melanggar
lalu lintas itu dendanya akan langsung masuk ke kas negara. Oh, jadi uangnya itu masuk ke kas negara, nggak masuk ke kantong polisi Nah, tersebut ya. betul. Kalau masalah kekurangan di dalam satu sistem pasti ada kelebihan, ada kelemahan kan ya. Iya. Kelemahan sistem etle ini menurut saya itu pelanggarannya semua tidak bisa tercapture oleh kamera etle. Kenapa? Karena misalkan ya ada orang yang tidak membawa SIM atau ada orang yang tidak mempunyai SIM, itu kan tidak tahu kalau dari kamera etle itu tadi. Nggak tahu kelengkapan surat-suratnya Iya, gitu nggak tahu kan. kelengkapan suratnya, nggak tahu orang itu punya SIM atau tidak. Iya. Nomor plat kendaraan itu kayaknya juga bisa dipalsukan. Nah, itu tuh katanya juga nggak terdeteksi kan. Iya, itu nggak bisa terdeteksi kalau pakai sistem etle. Nah, setelah kita bahas mengenai pengertian hingga kelebihan dan kekurangan dari sistem etle ini, yuk teman-teman kita sama-sama patuhi aturan berlalu lintas dan mendukung program aparat penegak hukum atau aparat kepolisian untuk keamanan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Sekian podcast dari kami berdua. Jika ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.